Shalom, sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya selalu berharap dan berdoa para pendengar Radio Petra dimanapun Anda berada dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan Selasa 1 Juli 2025 di Radio Petra, kebanggaan kita, frekuensi 105.7 FM. Embun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan di saat ini melalui kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat 18 dengan tema Nama Tuhan Allah. Kita berdoa sebelum mendengar firman-Nya. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan pujian syukur dan hormat kami ke hadirat-Mu. Hari ini, di hari yang Engkau sediakan dan Engkau janjikan bagi kami merasakan anugerah bagi kami. Setelah kami dibangunkan dari istirahat, Engkau pulihkan kekuatan kami akan melangkahkan kaki dalam aktivitas kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Oleh karena itu, ya Bapa, sebelum semuanya kami lakukan, kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu melalui embun pagi di saat ini. Bukalah setiap hati kami agar kami dapat mendengar, memperhatikan, dan juga melakukan sebagian firman-Mu dengan baik dalam hidup kami. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya hendak membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara demikian. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak akan, orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demikian nama Tuhan ke Yerusalem dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengarkan
dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita itu tidak dapat mengenal Allah sebagaimana Dia adanya, karena kita itu berusaha mengenal Allah dari sudut pengalaman hidup kita sendiri yang seringkali penuh dengan konflik batin. Dengan demikian Allah selalu diperkecil di hadapan kita. Sebelum kita lebih lanjut untuk mengerti dari bacaan kita, saya akan menyampaikan bagian dari firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama juga dari kitab Keluaran, pasal yang ketiga ayat 1-6, bahwa Allah itu menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api dan menyuruhnya untuk pergi ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari ikatan perbudakan. Ketika Musa diutus oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan, maka Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namamu? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani nama bagi Allah adalah Ehyeh, Aser Ehyeh, atau aku adalah aku. Makna nama Allah tidaklah sepenuhnya untuk dapat dimengerti oleh makhluk terbatas. Namun menurut saya sekurang-kurangnya ini adalah sebuah pernyataan akan ketercukupan Allah. Dengan kata lain, saudara, Allah itu berdaulat dan rancangannya tidaklah tergantung atas orang lain, rencana mereka, atau keadaan dan kondisi apapun lainnya. Bukan hanya Dia adalah Allah yang menjadi penyebab dari segalanya, namun Dia juga adalah penyebab sekunder. Dia tidak pernah tergantung pada kerja sama Firaun. Respon Firaun dengan akulah aku-nya sendiri dalam Keluaran 5 pasal 5 ayat 1 dan 2 sangat menjadi bahan tertawaan bagi aku adalah aku. Allah adalah Dia selama-lamanya Allah, berdaulat, tidak berubah dalam dirinya, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan sepenuhnya cukup di dalam dan oleh dirinya sendiri. Dia mampu dan akan melakukan apapun yang Dia kehendaki di bumi. Itulah sekelumit atau sedikit ketika kita membaca dari kitab Perjanjian Lama tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, bahwa umat Tuhan itu memiliki Allah yang kekal, di mana tahta dan pemerintahannya juga kekal. Meskipun terkadang jika dibandingkan dengan pemerintahan dunia ini,
seakan-akan Allah yang memerintah tidak tampak atau menghilang. Tetapi bagian yang kita renungkan dalam embun pagi ini memperlihatkan bagaimana Nabi Yeremia yang tetap bersandar kepada pemerintahan Tuhan. Dia sungguh percaya kok bahwa Tuhan Allah itu memerintah dengan kekal, sehingga dengan setia menubuatkan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka itu akan mengalami kehancuran yang besar. Allah justru memakai apa yang disebut dengan kehancuran ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Allah itu kekal. Dia menjadikan bangsa Yehuda dapat bersukacita karena bait suci. Namun di depannya juga akan menjadikan bangsa itu meratap serta menangis karena kehancurannya. Pemerintahannya yang kekal ini menjadi pandangan pengharapan umat percaya, terlebih pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, melalui bacaan ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk tetap menaruh kepercayaan kita kepada Allah, sebagaimana Nabi Yeremia yang dipilih oleh Allah dalam pergumulannya dapat berkata, pengharapan Israel adalah Tuhan. Mari kita terus percaya dan dengan baik kita akan menyebut nama Tuhan Allah dengan benar dalam kehidupan kita, sebab sebuah nama itu sungguh sangat berarti, sebagaimana juga nama yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita itu punya makna, punya maksud yang baik bagi kehidupan kita setiap waktu, setiap saat. Demikianlah embun pagi yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Hingga saat ini Engkau perkenankan untuk mendengarkan kembali sebagian dari firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan juga penyertaan Tuhan, sebab dalam setiap kehidupan kami ini kami sungguh memerlukan Engkau di dalam setiap langkah perjalanan, bahkan aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Dan biarlah kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami dan Engkau akan menguatkan kami dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu bagi sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat kasih karunia-Mu. Kami doakan untuk Radio Petra, Tuhan berkati agar terus dapat mengembangkan diri dalam inovasi, siaran dan pelayanan yang dilakukan. Kami mohon anugerah Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini, Selasa 1 Juli 2025. Kiranya renungan firman Tuhan melalui embun pagi ini akan memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat kita untuk dapat melalui hari ini dengan baik. Saya Pendeta Agung Budiarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.